Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua siswa, selamat pagi Bapak dan Ibu guru, selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Harapan saya adalah demikian. Senang kami menemui Anda semua. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak Anda semua untuk belajar bersama-sama saya, khususnya anak-anak yang masih ada di bangku sekolah, belajar matematika pra-KBM. Nah, apa yang akan kita pelajari, anak-anak sekalian, yaitu statistik tentang ukuran penyebaran. Jadi pokok bahasanya masih statistik, yaitu kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran. Apa itu? Itu adalah simpangan kuartil. Nah, namun demikian, sebelum kita mengetahui atau mempelajari lebih lanjut tentang simpangan kuartil, apa sih kuartil itu? Nah, di sini sudah dituliskan secara singkat dalam bahasa sehari-hari. Mungkin Anda nanti di sekolahan dengan bahasa yang baku, ya, yang pas, tentu adalah demikian. Saya menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahwa kuartil adalah nilai yang membagi sekelompok data. Jadi ada sekelompok data dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing adalah 25%. Tentu data itu diurutkan ya, ada data minimal dan ada data maksimal. Katakan aja ini adalah rentangan data. Ya, oke. Ini rentangan data minimal, ini data maksimal. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing 25%. Nah, siapa yang bagi? Ya, bilangan-bilangan. Di rentangan ini, itu banyak sekali bilangan-bilangan. Ya, ada berapa? Ada berapa yang bagi rentangan ini menjadi 4 bagian? Tentu adalah ada 3. Ya, 3. Sehingga menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian berapa persen? 25%, artinya sama. Ya. Nah, ini. Di sini ada 3 nilai di sini yang membagi rentang data ini menjadi 4 bagian. Masing-masing 25%. Nah, apa saja? Nah, kalau membagi menjadi 2, pernah kita belajar tentang ukuran pemusatan, ada yang disebut dengan median. Nah, median itu membagi rentangan data atau kelompok data ini menjadi 2. Di tengah-tengah, ini namanya adalah median, ada nilai tengah di situ. Nah, kalau kuartil tentu ada 3 bilangan. Ya, 3 bilangan. Nah, 3 bilangan ini disebut sebagai kuartil bawah. Kemudian median itu tengah, dan atau kuartil 2. Ini kuartil bawah adalah kuartil 1, kuartil 2 adalah median, dan kuartil atas adalah kuartil 3. Ya, nah itu bilangan-bilangan itulah yang disebut dengan apa? Kuartil. Nah, ini keterangan lebih lanjut nih. Saya tuliskan di sini. Jadi sewaktu-waktu Anda mempelajari ini, Anda masih ada bisa lihat ya bagan ini. Nah, kemudian jarak rentangan antara dari kuartil 1 sampai kuartil 3 ini yang disebut dengan jangkauan kuartil. Nah, kalau kita menengok ke belakang, yaitu apa? Ada ring. Kita sedang mempelajari ring, yaitu adalah apa? Ring atau jangkauan. Waktu pertama kali kita bicarakan tentang apa? Ukuran penyebaran, yaitu adalah
Ring itu selisih data maksimum dengan data minimum. Itu namanya ring, ya. Nah, sekarang rentangan dari kuartil 1 sampai kuartil 3 itu disebut jangkauan kuartil. Nilainya tentu adalah kuartil atas, Q3 dikurangi kuartil 1, ya. Nah, itu adalah jangkauan kuartil. JK, ya. Kuartil 3 kurangi kuartil 1. Kemudian ada simpangan semi interkuartil. Simpangan semi interkuartil ini simpangan yang lebih halus lagi daripada jangkauan kuartil. Yaitu berapa nilainya? Setengah, ya. SK simpangan semi interkuartil yaitu setengah kali JK, setengah kali jangkauan kuartil. Kalau kita tulis rumusnya secara lengkap ini, simpangan kuartil sama dengan setengah kali kuartil 3 kurangi kuartil 1. Oke, paham ya? Baik. Nah, urutan kuartil sekarang, itu penting. Seperti saat kita bicarakan tentang median. Untuk menentukan median kita harus tahu alamatnya. Di mana sih median itu? Tentu alamatnya yang menunjukkan median itu adalah apa? Urutan median. Nah, sekarang alamat dari kuartil. Kalau kita mau mencari seorang kan harus cari alamatnya. Di mana letaknya, ya kan? Nah, urutan kuartil itulah sebagai alamatnya. Kalau datanya itu sebanyak N seperti ini datanya adalah N, maka urutan kuartil seperti apa? Nah, kuartil ada 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Tentu masing-masing memiliki urutan yang berbeda-beda, ya, tidak jadi satu. Kalau median jelas satu, ya kan? Tetapi kalau kuartil ini karena ada 3, maka ada urutan kuartil 1, ada urutan kuartil 2, ada urutan kuartil 3. Nah, seperti halnya median, kuartil itu urutannya adalah pertama-tama adalah N tambah 1 dikalikan I. I-nya itu urutan kuartil berapa? Ya, kuartilnya kuartil 1 kah, kuartil 2 kah, atau kuartil 3. Jadi I di sini bisa diganti apa? Kalau kuartil 1 ya I-nya 1, kalau median atau kuartil 2 ya I-nya 2 ini, ya. Kalau kuartil 3 ya I-nya ganti 3, ya. Itu urutan kuartil. Jadi N tambah 1 dibagi 4. Masih ingat kita, anak sekalian, urutan median, yaitu adalah N tambah 1 per 2. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya, karena median itu adalah kuartil 2, berarti I-nya 2. Coba, kalau diisikan gimana? Ganti I-nya 2. Urutan median sama dengan N tambah 1 per 4 kali 2. Hasilnya apa? N tambah 1 per 2. Ya, ingat ya, urutan median. Jadi, yang kita bicarakan di sini adalah analogi, ya. Analogi waktu kita membicarakan tentang urutan median. Jadi I-nya di sini diganti. Ingat, kuartil adalah membagi rentang data, ya, ini menjadi 4. Ya, menjadi 4. Jadi N tambah 1 per 4. Nah, dikalikan I, tergantung apa? I-nya itu apa? Kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Ya, oke. Kita ambil suatu contoh. Kita ambil contoh berikut ini. Ya, ini contoh 1. Kuartil data tunggal tak berbobot. Kuartil data tunggal tak berbobot. Misal, nah ini data sudah diurutkan. Ini sudah diurutkan, ya. 15, 17, 19, 20, terus ada 22, ada 25, ada 25. Nah, sekarang ada berapa? Pertama kita harus tahu dulu, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 data. Jadi N-nya adalah ada 9. Sekarang coba perhatikan.
Ini urutannya ya, urutannya seperti itu. Nah sekarang, karena kita sudah tahu banyak data adalah ada 9, maka berapa kuartil 1? Untuk menentukan berapa kuartil 1, kita harus tahu alamatnya di mana kuartil 1 itu. Ya, urutan kuartil 1 tentu ya harus kita tuliskan terlebih dahulu. Urutan kuartil 1 sama dengan banyak data 9 tambah 1 per 4, berarti ini 10. Per 4 2,5 kali 1 2,5. Ya, jadi urutan kuartil 1 adalah 2,5. Nah, 2,5 itu di mana? Di antara urutan 2 dan urutan 3. Nah, coba perhatikan. Ini urutan 2. Berapa? 15. Terus satunya lagi, urutan 3 adalah 17. Nah, 2,5 di mana? Ini urutan 2, ini urutan 3. 2,5 di tengah-tengah. Ya, inilah urutan ke 2,5. Itulah kuartil 1. Jadi nilai kuartil 1 berapa? Nilai kuartil 1 adalah sama dengan berapa ini? Tentu sama dengan 15 ya. 15 ditambah panjang dari urutan 2 sampai urutan 2,5. Ini berapa? Ya. Ini selisihnya berapa? Dari berapa? Dari ini nih. Kita bandingkan dari panjang dari 15 sampai berapa? 17 ini urutan 3. Jadi ngitungnya gimana? Nah, berikut ini. Sama dengan 15 ditambah, nah segitu itu. Segitu itu dari 2 sampai 2,5 berapa? 0,5. 0,5-nya berapa? 0,5-nya dari 15 sampai dengan 17. Jadi 0,5 kali dari 15 sampai 17. 17 kurangi 15 ya kan? Sama dengan berapa? 2 ya. Jadi kalau begitu kuartil 1 sama dengan 15 ditambah 0,5 kali 2. Berapa itu? Dari tambah 1 berapa? 16. Nah itu kuartil ke berapa? Ke 1. Nah sekarang kuartil 3. Kuartil 3. Kuartil 3 kita tentu akan mencari dulu apa? Mencari dulu apa urutannya. Ya, urutannya ini. Kuartil 3 sama dengan 9 tambah 1. 9 apa N-nya? Per 4 kali kuartil 3 adalah kali 3 N-nya. Apa I-nya? Maka hasilnya berapa? Tentu adalah 2,5 kali 3 adalah ketemu 7,5. Nah, di mana itu 7,5? Tentu ada terletak di antara berapa? Urutan 7 dan urutan 8. Nah, ini urutan 7-nya berapa? 22, betul kah? Iya, betul. Urutan 7, 22. Urutan ke-8-nya berapa? Adalah 25. Nah, sekarang urutan 7,5. Nah, ya di antara urutan 7 dan urutan 8. Inilah urutan 7,5. Dan nilai di situ yang punya urutan 7,5 itu adalah nilainya namanya apa? Q3 atau kuartil atas. Nah, nilainya berapa? Tentu adalah sama dengan 22 lebih. Lebihnya kita hitung. Kita hitung dari panjang dari 7 sampai 7,5 itu berapanya? Seberapanya dari 22 sampai 25. Jadi ngitungnya gimana? 22 ditambah dari urutan 7 sampai 7,5 itu adalah 0,5 ya kan? Maka di sini tambah 0,5. 0,5-nya berapa? Dari panjang 22 sampai 25. Nah itu adalah 3. Jadi ini 0,5-nya 3 ya. Nah, 0,5-nya 3. Nah, nilainya berapa? Ya, 22 ditambah setengahnya 3 tambah 1,5 ketemu 23
setengah. Nah, terus kalau kita mengingat kembali tadi ke depan, bahwa jangkauan kuartil 3 dikurangi kuartil berapa? Kuartil 3 dikurangi kuartil berapa? Kuartil 1. Sehingga kita juga bisa menentukan di sini jangkauan kuartil. Kalau ditanyakan simpulan kuartilnya ya SK sama dengan setengah kali kuartil 3 kurangi kuartil 1. Berapa itu? 23 kuartil 3 dikurangi kuartil 1 16 dikalikan setengah. Ya. Nah itu. Ya, ketemunya ini 3,75. Oke. 23,5 kurangi 7 kurangi 16 adalah berapa? 7,5 dikalikan setengah ketemu 3,75. Bagaimana? Ada bayangan? Bisa ya. Oke. Sekarang berikutnya yang kedua nih, masih data tunggal ya. Misal, nah ini ada sekelompok data. Oke. 22, 8, 9, 12, 15. Wah, ngacak nih ya. Nah, untuk itu kita sajikan dulu nih data ini dalam bentuk apa? Urutkan ya, dari yang terkecil dulu. 6, kemudian 8, ya kan? Ya, disajikan dari yang terkecil 6, 8, 8-nya ada 2 ya. Kemudian 9, 1, 12-nya ada 1, 15, ada 1, 18, terus 20, 22, 23. Ya, oke. Nah, banyak data berapa? 10. Nah, sekarang urutan kuartil. Masih ingat urutan kuartil 1? I-nya tinggal ganti 1 nih ya dari rumus ini. Urutan kuartil 3 ya tinggal ganti I-nya dengan 3. N-nya dengan berapa? 10. Oke, kita cari urutan kuartil 1. Ya, berapa tuh? 11 bagi 4 kali 1. Ya, 2,75. Oke, di mana itu? Nah, di mana? Di antara urutan 2 dan urutan 3. Urutan 2 berapa? 8 ya kan? Urutan 3-nya juga 8. Oke, 2,75 kira-kira di sini ya. Nah, ini urutan 2,75 kira-kira di sini. Itulah kuartil 1. Nah, sekarang berapa nilainya? Ya tentu adalah berapa? 8 lebihnya ini dari U2 sampai U2,75. Dari berapa? Dari 8 sampai 8. Jadi ngitungnya kuartil 1 sama dengan berapa? 8 ditambah 0,75, yaitu ya 0,75, oke. Segitu dari urutan 2 sampai 2,75 dikalikan dari 8 sampai 8. 8 kurangi 8, berapa tuh? 0 ya, 0 kali 0,75, 0. 0 tambah 8, ketemu berapa? Ketemu berapa? Anak-anak sekalian? Ya tentu adalah ketemu 8. Oke, cukup jelas. Sekarang kita mencari kuartil ketiga. Ya, karena kita akan mencari apa? Simpan kuartilnya ya. Nah, urutan kuartil 3, 10 tambah 1, 11 bagi 4 kali 3. 2,75 kali 3 ya. Berapa tuh? 8,25. 8,25 berarti terletak antara urutan 8 dan urutan ke 9. Oke. Nah, urutan 8, 20, urutan ke-9-nya adalah 22. Nah, urutan 8,25 mana? Nah, di sini ya, kira-kira di sini. Ini 8,25. Nilai yang terletak di urutan 8,25 itu adalah kuartil ketiga. Nah, nilainya berapa? Sama dengan berapa nih? 20, ya kan? Ditambah dengan
berapa? 0,25. 20 tambah 0,25. Nah, ya 0,25-nya berapa? 0,25-nya berapa? Dari 20 sampai 22, ya kan? Nah, itu adalah sama dengan 20 ditambah 0,25 kali 2. Ya, berapa tuh? Nah, ada setengah ya. 0,25 kali 2 ditambah 20, ada 20,5. Sehingga simpangan kuartilnya setengah kali Q3 kurangi Q1, yaitu 20,5 dikurangi 8. Oke. Ya, ketemunya ini anak sekalian 6,25. Bagaimana? Bagaimana? Sudah tahu ya? Ya, saya rasa mudah untuk dipahami ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, ke contoh berikutnya. Tentu ini adalah disajikan dalam bentuk line, distribusi frekuensi data tunggal. Nah, ini. Nah, ini datanya. Oke, ini frekuensinya. Nah, sekarang apa yang dicari? Oh ya, jumlah frekuensinya 50. Apa yang dicari? Ya, kuartil 1 urutannya. Masih ingat? Kalian masih ingat? Ini jumlahnya 50 ya, berarti banyak data 50. N-nya 50. Kuartil 1 berarti sama dengan apa? N tambah 1 per 4 kali 1. N-nya 50. Berarti 51 tambah dibagi 4 kali 1. Ya, gitu ya. 51 dibagi 4 kali 1. Ketemunya berapa? 12,75. Di mana 12,75 itu? Nah, terletak di antara urutan 12. Oke. Berapa urutan ke-12? Saya cari. 50 menduduki urutan Coba, 50 menduduki urutan dari 1 sampai 4, ya kan? Karena ada 4. 51 menduduki urutan berapa? 5 sampai dengan 14. Nah, urutan 12 berarti berapa? Nilainya adalah 51. Paham? 50 menduduki urutan 1 sampai 4. 51 menduduki urutan 5 sampai urutan 14. Jadi urutan 12 berapa? Urutan 12 adalah 51. Oke, tahu cara nyarinya seperti itu. Sekarang urutan ke-13. Karena urutan ke-12,75 terletak antara urutan 12 dan 13. Ya, jadi kita harus mencari urutan ke-13. Nah, urutan 13 berapa tadi? 51 tadi menduduki urutan berapa? 5 sampai 14. Berarti 12 51, 13 juga 51, 14 juga 51. Nah, seperti itu. Berarti kuartil satunya berapa? Tentu kuartil 1 adalah sama dengan, nah ini lihat nih, bakannya lihat nih. Urutan 12, 51. Urutan 13 juga 51. Ya kan? Oke. Urutan 12,75. Nah, di sini. Berapa nilainya? Itulah kuartil 1. Cara nyarinya? Ya seperti tadi. Ya, yaitu kuartil 1 sama dengan 51. Ya, kuartil 1 sama dengan 51 ditambah ini nih 0,75 dari berapa? 51 sampai 51. Karena panjangnya ini dari 51 sampai 51. Oke, kita isikan. Berapa tadi?
51 ditambah 0,75 kali 51 sampai 51. Berapa tuh? 0. 0 kali 0,75 ya 0. Jadi kuartil 1 berapa nilainya? Adalah 51. Oke? Baik. Sekarang berikutnya. Kita akan mencari urutan kuartil ketiga. Urutannya dulu. Berapa? Adalah 50 tambah 1/4 kali 3. 12,5 kali 3. Berapa? 12,5. 12,75. Ya. 36 ditambah 2,25 ya. Jadi berapa? Ya, 38,25. Terletak di mana nih? 28,25 terletak antara urutan 38 dan urutan 39. Urutan 38 berapa? Adalah 58. Oh ya, sebentar. Ngitungnya gimana? Nah, ngitungnya gimana ngitungnya? Coba kita lihat dulu ngitungnya. Oke. 38,5. Ya, kita ulang lagi. 38,25, sorry. Kita coba perhatikan, 50 tadi menduduki urutan 1 sampai 4. 51, 5 sampai 14. 55, 15 sampai 26, ya kan? Kemudian 58, 27 sampai berapa? 38. Ya kan gitu. Jadi 39-nya berapa? Adalah di sini. 64 ini 39 sampai berapa? Ya, sampai berapa? Sampai 45. Ya, jadi 38-nya ada di sini. Ini 58, tetapi 39-nya adalah berapa? Di sini. Oke? Baik, kita lanjut. Nah, ini. Itulah urutan ke 38 dan 39. 38 urutannya nilainya 58, urutan 39 64. 38,25 di mana? Di sini nih. Nah, 38,25. Kuartil 3 nilainya berapa? Berapa? Oke, ini ditulis ulang ya. Nah, oke. Sekarang kita akan mencari nilai berapa? Kuartil 3. Sama dengan berapa? 58. Ya kan? 58 ditambah berapa? 0,25. Nih, 0,25 di sini. Perhatikan nih. 0,25 dikalikan ini. 58 sampai 64. Berapa itu? Ya, 58 sampai 64. Jadi hasilnya sama dengan berapa? 58 ditambah 58 sampai 64. Berarti 6 ya. 6 dikalikan 0,25. Berarti berapa? 1,5. Jadi 58 ditambah 1,5 sama dengan 59,5. Simpangan kuartilnya setengah dari Q3 kurangi Q1. Q3-nya 59,5, Q1-nya 51. Oke? Ketemu? Ketemu. Ya, begitu. Begitu cara menghitungnya. Bagaimana? Apakah Anda semua masih bingung? Saya yakin Anda tidak bingung. Ya, saya yakin Anda semua, kalian semua tidak bingung. Ya, kalau ada yang bingung ngacung. Ya, kalau ada yang bingung ngacung, tunjuk jari. Pasti Pak Jana nggak lihat. Ya, oke. Oke. Tidak ada yang perlu diulang ya? Tidak ada. Baik.
Terima kasih ya, terima kasih atas perhatiannya. Ada soal nih, tentukan besar simpangan kuartil dari data berikut. Ada dua ya, yang satu disajikan secara mendatar, ini sudah urut ya, kalau kita perhatikan sudah urut. Kemudian yang kedua, distribusi frekuensi data tunggal berbobot. Ya nih, ya, oke, semuanya bisa ya? Iya, yakin bisa. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ke simpan kuartil data yang dikelompokkan. Jadi untuk sementara ini yang tidak dikelompokkan, data tunggal adalah sampai di sini. Ya oke. Ya, kami mohon untuk subscribe sebelum meninggalkan YouTube ini. Subscribe dulu, kemudian bagikan ke teman ya yang membutuhkan, dan like. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas subscribe, like, dan Anda semua sudah share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa.